Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu kembali dengan Bu Mauliah di pelajaran matematika di kelas 8. Nah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Adapun tujuan pembelajaran 1. Menganalisa posisi garis sejajar terhadap sumbu X. 2. Menganalisa posisi garis sejajar terhadap sumbu Y. 3. Menganalisa posisi garis tegak lurus terhadap sumbu X. 4. Menganalisa posisi garis tegak lurus terhadap sumbu Y. 5. Menganalisa posisi garis yang tidak sejajar memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, sebelum kita lanjut materi ini, maka kita pahami dulu ya yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, yaitu tentang sumbu X adalah garis yang mendatar atau titiknya disebut dengan apsis. Dan sumbu Y itu garis yang tegak ya, atau titiknya disebut dengan ordinat. Ada beberapa istilah, itu ada 3 kemungkinan di sini. Yang pertama itu sejajar. Arahnya sama, kalau kita perpanjang terus, maka garisnya tidak akan bertemu. Jadi walaupun garisnya tidak sama panjang. Yang kedua, itu tegak lurus. Nah, kita lihat lambang tegak lurus itu seperti huruf T terbalik. Nah, di mana membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Jadi kedudukannya itu selalu saling tegak lurus. Yang ketiga, memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini tidak membentuk sudut siku-siku, maka AB itu membentuk sudut lancip dan sudut tumpul. Untuk lebih jelas, nah kita bahas satu persatu. Yang pertama, bagaimana posisi garis AB terhadap sumbu X? Nah, kita perhatikan pada koordinat kartesius titik A min 3,2, titik B 3,2. Nah, AB ini kita tarik garis, maka garisnya sejajar dengan sumbu X, ya, sejajar sumbu X, dan tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, jarak dari sumbu X, nah kita lihat jarak dari sumbu X, ya, kita hitung jaraknya sumbu X, itu 2 langkah, jadi 2 satuan. Nah, sedangkan dari sumbu Y, ya, sumbu Y, itu 3 satuan. Jadi, sejajar sumbu X, maka ordinatnya sama. Nah, sama-sama 2 ya ordinatnya. Nah, untuk lebih jelas nanti kamu perhatikan bukumu halaman 58. Nah, yang kedua, bagaimana posisi garis PQ terhadap sumbu Y? Nah, sama masih pada koordinat kartesius, di mana titik P 2,4 dan Q 2,-2. Kita 2,-4. Kita hubungkan dari P ke Q, maka garis ini sejajar dengan sumbu Y, ya, sejajar dengan sumbu Y, dan pasti tegak lurus dengan sumbu X.
Jadi selain dari garis PQ, banyak lagi garis-garis ya yang sejajar dengan sumbu Y. Berarti jarak dari sumbu Y 2 satuan dan X-nya 4 satuan. Jadi sejajar sumbu Y, maka absisnya yang sama, yaitu absis itu di X ya, 2. Jadi absisnya sama-sama 2. Nah, selanjutnya, yang ketiga. Bagaimana posisi garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y? Nah, kita perhatikan gambar, ya, di mana garis L dan M, ya, garis L dan M, ini tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Maka dia berpotongan. Jadi garis L memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Begitu juga garis M memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Jadi selain garis ini, banyak sekali lagi garis-garis yang bisa memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita lihat keterangan gambarnya, garis L dan M yang melalui titik yang tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y dan tidak tegak lurus. Maka garis ini disebut garis yang berpotongan. Nah, untuk lebih jelas ya, kita perhatikan bukunya itu halaman 62. Di sini ayo kita menalar. Nah, perhatikan gambar ya, 2.12 berikut. Pada bidang koordinat kartesius itu ada titik A 3,3, B min 3,3, C min 3,3, D 3,3. Nah, kamu perhatikan pertanyaan yang pertama. Apakah ada garis yang melalui titik A tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y? Nah, jawabnya yang pertama adalah ada ya. Ada. Sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Jadi yang pertama itu AD ya. Kita tarik garis AD. Jadi X-nya sama-sama 3. Nah, yang kedua. Apakah ada garis yang melalui titik B tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y? Tidak sejajar sumbu X, tidak sejajar dengan sumbu Y. Nah, jawabnya juga ada. Nah, kita tarik garis di sini. Garis, misalnya kita buat garis sembarang di sini ya. Jadi garis ini nanti akan kita pelajari, itu lebih jelasnya nanti di materi selanjutnya, itu tentang gradian. Nah, yang ketiga, apakah ada garis yang melalui titik C sejajar sumbu X dan sejajar sumbu Y? Nah, otomatis itu garis tidak sejajar sumbu X ya. Tidak sejajar sumbu X, sejajar sumbu Y. Nah, itu jawabnya itu tidak ada. Jadi tidak mungkin. Karena garis kalau dia sejajar sumbu X, maka pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Dan sebaliknya, jika sejajar sumbu Y, maka dia tegak lurus dengan sumbu X. Nah, kita berikan contoh di sini ya. Yang C itu, misalnya kita gambar garis ini. Garis yang lurus ya. Gambar silang ini ya. Itu dia kan pasti tegak lurus dengan sumbu X sejajar sumbu Y. Yang keempat, apakah ada garis yang melalui titik D sejajar sumbu X tegak lurus sumbu Y? Nah, jawabnya ada. Jadi,
kita lihat gambarnya CD ya. Kalau kita hubungkan itu CD, maka dia tidak akan bertemu ya. Jadi kalau kita perpanjang terus garis CD itu tidak akan ketemu. Jadi di mana di sini Y-nya sama dengan min 3. Kemudian selanjutnya yang kelima, apakah ada garis yang memotong sumbu Q dan sumbu Y pada satu titik? Jadi jawabnya adalah ada. Garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y di satu titik, yaitu titik pusat. Nah, di mana titik pusatnya? Itu titik 0,0. Ya, titik 0,0. Ya, kita buat titik 0,0 di sini titik pusat. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam. Jika titik A, B, C, dan D dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Nah, kita hubungkan. A ke B berapa langkah? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B ke C juga kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi A, B 6 langkah, B, C 6 langkah, C, D 6 langkah, DA juga 6 langkah. Jadi kita perhatikan di situ, maka jaraknya itu sama ya. Jadi sisinya sama, maka bangun yang terbentuk adalah segi 4 sama sisi atau persegi. Dari pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan ya tentang garis yang sejajar dengan sumbu X, maka ordinatnya selalu sama. Dan garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka absisnya yang sama. Kemudian yang kedua, garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y, maka dia tegak lurus sumbu X sejajar sumbu Y. Dan sebaliknya, tegak lurus sumbu Y, maka sejajar dengan sumbu X. Nah, selanjutnya yang ketiga, garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y, maka tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Agar lebih paham, Ibu sudah mempersiapkan latihan soal yang bisa kalian akses melalui link yang sudah Ibu kirim ke grup kelas. Untuk pengerjaannya hanya bisa dilakukan 1 kali. Jadi, dimohon untuk para siswa kerjakan dengan teliti. Jika masih belum paham, silakan bertanya melalui WA. Nah, selamat mengerjakan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat.